Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat muslim, kali ini kita bicara ngobrol mengenai fenomena pesantren modern. Sekarang banyak pondok pesantren yang dikembangkan secara modern oleh pesantren. Ya, itu menjawab tantangan zaman, mau nggak mau harus seperti itu. Mungkin sekitar tahun 90-an ya, pesantren ini mulai gundah. Karena banyak dari masyarakat itu menginginkan anak itu ya dapat ijazah sekolah umum ya, tapi juga dapat ngerti ngaji. Nah, artinya ini waktu yang terbagi, yang sesungguhnya untuk pembelajaran di pesantren pun sudah padat, tapi untuk menjawab harapan masyarakat itu, maka banyak yang mulai meniru pola pesantren modern, yaitu gontor. Kalau dari kalangan NU juga suatu syiar tersendiri untuk mengimbangi keinginan harapan masyarakat tersebut, walaupun membawa dampak dan akibat yang akhirnya pesantren sebagai pencetak ulama itu sebetulnya tidak tercapai untuk modern ini, karena memang waktunya itu terbagi sangat ketat ya. Nah, namun kan lumayan mendapatkan minimal itu ya, dapat agama setelah pesantren modern. Nah, zaman dulu kalau pesantren sufi itu ya kiainya itu nggak bikin pondok sendiri, rata-rata yang ngaji ke rumahnya gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya, nanti lama-lama muridnya itu yang patungan bikin pondok-pondok kecil gitu, lama-lama membesar. Contohnya Mbah Kyai Dalhar Watu Congol, itu kan santri-santri dari Jogja yang membuat emplek-emplek gitu awalnya, karena mungkin jauh, perlu ya, akhirnya membuat sendiri, dan itu dikonfirmasi oleh putri beliau, Bu Nur, Bu Nyai Nur ya, bahwa generasi pertama itu adalah dari santri-santri itu yang mengawali membuat. Rata-rata kiai sufi itu nggak membuat persediaan dan nggak menawar-nawarkan, nggak mengiklankan gitu. Nah, itu untuk sufi ya, untuk sufi zaman dahulu. Di mana-mana pondoknya kan kecil-kecil gitu, di kampung-kampung, di pelosok, itu memang untuk penyaringan kalau untuk sufi. Nah, yang kita bahas kali ini bukan yang itu. Yang kita bahas adalah pesantren yang modern. Nanti ada cabangnya pembahasan dengan pesantren Wahabi, tapi ini mungkin lain waktu ya. Kali ini yang kita soroti itu pesantren modern di kalangan NU terutama. Ya, karena latar belakang yang tadi menjawab tantangan masyarakat, akhirnya banyak yang berlomba-lomba membuat pesantren modern, buat sekolahan gitu. Ada sekolahnya, ada SMP-nya gitu, ada MI-nya, ada MTS-nya gitu. Namun masalahnya, ada sedikit masalah sekarang ini, ada beberapa pesantren ini tanpa mengurangi nilai khidmat beliau atau perjuangan beliau ya. Itu sudah luar biasa, cuman ini mungkin masukan. Banyak pesantren yang tidak ada pengasuhnya yang tinggal di pesantren itu. Pengasuhnya ada tertulis, cuman tidak tinggal di situ. Nah, tidak tinggal di situ, tidak tinggal di lokasi. Nah, itu yang menurut saya cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Mengapa? Ya karena
kalau pesantren NU itu butuhnya sosok kiai itu yang akan menjadi teladan. Di situ juga ada hormatnya, sungkannya, ada wibawanya. Karena beliau rela dituju. Karena kalau orang NU itu memondokkan anaknya itu, pertama kan melihat sosok dan sanad dari kiainya. Gitu loh. Lah kok ada orang iklan-iklan untuk memasukkan ke pondoknya, ke sekolahnya itu, ya, dengan pamflet kan artinya iklan, dengan selebaran kan artinya iklan, dengan website kan ya iklan. Nah berarti kan tanggung jawab harusnya kalau iklan tuh, karena menawarkan diri artinya tanggung jawab. Jadi ketika santri itu diserahkan ya oleh wali santri kepada pesantren, artinya itu ada situ ada transaksi atau ijab kabul ya untuk menitipkan anaknya itu kepada Pak Kiai itu. Nah kalau ternyata itu cuma cabang ya, terus Pak Kiainya itu nggak pernah datang ke lokasi, diserahkan orang lain, diserahkan santri-santri yang lain, itu kan beda nih, rasanya ya beda. Karena sosok yang dicari kan sosok kiainya itu yang mau ditiru. Lah kok tiba-tiba kok diserahkan orang lain yang masih anak-anak. Ya pasti kalau untuk anak pemula ya diajarkan oleh orang yang lebih muda, yang ya tanpa harus pengasuhnya. Tapi kan sesekali, seminggu sekali, masa nggak ada ketemu kiainya. Bisa jadi nanti selama dia sekolah di situ nggak pernah kenal siapa pengasuhnya sama kiai utamanya. Padahal niat pertama wali santrinya itu ya ingin menimba ilmu pada kiai itu, pada sosok pengasuhnya itu, karena orang melihat keilmuannya gitu loh. Kok tiba-tiba kok ternyata diserahkan orang lain. Nah ini kan kayak proyek dan subproyek gitu. Ini kan menurut saya kurang amanah seperti ini. Kalau mau begitu ya dijelaskan sejak awal gitu loh. Ya lumayan kalau masih ngasuh, beliau ini masih ngasuh. Lumayan. Kalau masih di situ entah seminggu 2 kali, seminggu sekali, nah lumayan. Dia tinggal di situ kan bisa memantau. Nah kalau entah tinggalnya di mana, datang nggak pernah, ya apa nggak menelantarkan itu, apa nggak dolim itu. Nah itu ya bisa jadi itu termasuk khianat ya. Wong dititipi kok ditelantarke gitu loh. Nah sebaiknya ya mawas diri, introspeksi diri untuk memperbaiki sistem-sistem itu. Nggak usah nggak usah apa nih terlalu gimana ya, semangatnya yang terukur gitu kan ya kasihan. Karena akibatnya biasanya di pesantren itu anak-anak ini jadi terbengkelai, bahkan cenderung gimana ya secara adab, pokoknya ya gimana, saya nggak berani ngomong banyak nanti menyinggung banyak orang ya lihat saja kenyataannya lah, banyak yang begitu yang nggak sesuai. Tapi ya harapan kita itu diperbaiki, karena begini ya, beda dengan sistem pesantren yang boarding schoolnya punya Muhammadiyah, punya Wahabi, itu beda. Kalau Wahabi enggak ya, karena Wahabi masih sedikit juga. Muhammadiyah itu kan begini, Muhammadiyah itu mengandalkan sistemnya udah jalan. Kalau dia memang bukan sosok yang dicari, sistem. Sejak awal wali muridnya tahu kalau itu tidak mencari sosok tapi sistem. Itu bedanya. Jadi tidak bisa meniru sistem Muhammadiyah. Kalau orang Nahdijin ini yang dicari sosoknya, untuk meniru sosoknya itu pantau lah gitu loh ya. Mungkin seperti itu ya, ada kekurangan, ada kelebihan, itu kan biasa. Cuman ya di anu lah, di OPN gitu loh. Yang luar biasa bagus itu kan saya lihat di anu ya, salah satu contohnya di Gus Anam itu di Cilacap.
sama juga Kiai Said ya, Cirebon, Said Akil. Itu beliau tuh masih ikut ngajar tuh, ngajar langsung itu. Ya walaupun Bandungan mungkin ya, tapi kalau Gus Anam itu mengatakan untuk nahwu shorof itu beliau itu sampai jam 11 malam. Itu setiap hari ya, hampir setiap hari ya, ada jadwalnya. Cuman setiap kelas itu dibagi, semuanya mendapatkan dari dia. Artinya sanatnya ya jelas dari dia, itu kan kebanggaan. Gitu loh. Lah kalau siapa yang megang nggak cetok ya nggak mesake gitu loh. Buang waktu. Jadi ukurlah sesuai kemampuan menurut saya. Kerjasama. Jangan sampai iklan yang ternyata malah doku blondrok kan yang mesake. Padang di depan itu. Mungkin ini ya mewakili suara masyarakat, para wali santri itu mungkin seperti itu. Ya, agar sistem di dalam itu terpantau, karena kacaunya sistem di dalam itu rata-rata pengasuhnya itu kiai sepuhnya nggak tahu, beritanya itu berhenti di level-level bawah, nggak nyampe itu masalah itu diketahui di pusat, nggak ngerti, karena nggak tinggal di situ beliau ini, yang pemiliknya ini, penanggung jawabnya, pengasuhnya. Siapa yang mangku itu? Pemangkunya tuh siapa sih yang tanggung jawab ning ngersane para wali murid dan ngersane Allah? Kan racet nek ngono. Ya. Mungkin marilah kita perbaiki, semua berjuang berkhidmat jalan Allah. Ya, semuanya menuju ke jalan Allah, mencari ridho Allah. Ya. Ya, semoga menjadi baik. Mohon maaf ya, kekurangan lebihannya hanya para wali santri bersuara. Mungkin demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.